Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang ada di rumah. Kita ketemu lagi untuk belajar matematika, khususnya kelas 10. Bahwa pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu masalah bilangan bentuk akar. Mudah-mudahan saya berharap kalian semua sehat di rumah ya. Mudah-mudahan sehingga bisa mengikuti dengan baik dan bisa belajar dengan baik pula. Pada kesempatan ini saya lagi bahwa saya akan melanjutkan yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu masalah apa kira-kira kalian masih ingat ya? Yang pertama apa? Masalah definisi bentuk akar, kemudian perbedaannya, kemudian yang kedua adalah masalah menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah bilang itu menjadi dua faktor. Tapi ingat, yang satu faktor harus bisa ditarik akar. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah dua bentuk akar itu harus sejenis. Kalau tidak sejenis bagaimana? Tidak bisa, ya. Misalnya sapi dengan sapi dijumlah bisa karena sejenis. Tapi kalau sapi dengan kambing tidak bisa. Nah, itu sekedar saya mengingatkan, mudah-mudahan masih ingat kalian ya. Nah, karena itu menjadi dasar untuk pertemuan pada kali ini. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu masalah perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Ya, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Kemudian yang kedua adalah perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Dan yang berikutnya adalah pembagian bentuk akar, atau istilah lainnya adalah merasionalkan bentuk akar. Kemudian yang berikutnya lagi adalah menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat dan akar. Nah, itulah yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya, dari yang pertama. Nah, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Nah, apabila ada soal, misalnya bilangan realnya misalnya 6, kemudian bentuk akarnya misalnya 3 akar 5. Bagaimana penyelesaiannya? Ya tinggal mengalihkan aja. 6 dikali 3 akar 5. Jadi cukup mengalihkan bilangan yang ada di depan akar saja. Sehingga hasilnya adalah 18 akar 5. Kemudian contoh yang kedua, 2 akar 2. Ya, yang kedua adalah 2 akar 242. Ya, yaitu menjadi 2 kali, ya, yang di dalam akar berapa? 242. Nah, itu harus dipecah menjadi bentuk bentuk faktor, tetapi ingat yang satu harus bisa ditarik akar. Sehingga 121 kali 2 sama dengan 242. 121 akarnya berapa? 11. Maka di sini ketemu 2 kali 11 akar 2, hasilnya adalah 22 akar 2.
Contoh berikutnya, 3 kali akar 4 akar 2 ditambah akar 162, maka menjadi ya dikalikan 1 3 kali 4 akar 2 ditambah 3 kali akar 162, sehingga menjadi 12 akar 2 ditambah 3 akar 162, itu berapa? Ya, 162 itu sama dengan 81 dikali 2. Akar 81 berapa? 9, maka hasilnya menjadi 3 kali 9 akar 2. Ketemu 27, kemudian ditambah 12, ketemu 39 akar 2. Lanjut. Yang berikutnya, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, tinggal mengalihkan angka yang di depan itu dikalikan dengan yang di depan akar, angka yang di belakang juga kalikan angka yang di belakang akar. Ya, apabila ada bentuk seperti ini, akar A dikali akar B, maka hasilnya adalah akar A dikali B. Kemudian apabila bentuknya A akar B dikali C akar D, maka hasilnya A kali C akar B dikali D. Ya. Jadi, cara yang paling mudah adalah bagaimana? Depan kali depan, belakang kali belakang. Sebagai contoh, ya, yang pertama akar 7 dikali akar 6. Nah, kita mengalihkan aja. Jadi 7 kali 6 berapa? 42. Jadi hasilnya adalah akar 42. Berikutnya, contoh yang kedua. 2 akar 2 dikali 3 akar 12 sama dengan 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian akar 12 itu bisa dipecah menjadi berapa? Ya, menjadi 4 kali 3, akar 4 itu adalah 2, menjadi 4 akar 2. Ya. Kalau supaya lebih jelas lagi, saya tulis lagi di sini. 2 akar, ya, 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 12. 3 akar 12. Maka depan kali depan ketemu 2 dikali 3 akar, ya, 2 ya dikali akar 12, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6. Ini dikalikan menjadi akar 2 kali 12 berapa? 24, sehingga menjadi akar 24. Tetapi ingat, akar 24 itu bisa nggak dipecah, disederhanakan? Berapa kali berapa? Ada yang tahu? Nah, 24 itu kan bisa disederhanakan menjadi 4 dikali 6, maka menjadi 6 akar 4 kali 6. Nah, akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2, maka kali 2 akar 6. Sehingga hasilnya berapa? 12 akar. Itu ya. Jelas ya anakku? Nah, terus lanjut contoh yang berikutnya. 2 akar 6 dikali akar 2 ditambah 5 akar 3. Nah, caranya gimana? Kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung, sehingga menjadi 2 akar 6 dikali akar 2 itu sama dengan 2 akar 12. Kemudian yang 2 akar 6 dikali 5 akar 3 menjadi 15 akar 18. Ya, 10 dikali 5 itu 2 kali 5 itu ketemu 10, sehingga menjadi 10 akar 18. Nah, kalau ini disederhanakan lagi apa bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya sederhanakan. 12 itu kan sama dengan
Berapa kali berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Akar 4 berapa? 2. 2. Berarti menjadi 2 kali 2 4 menjadi 4 akar 3. Ditambah 10 akar 18. Akar 18 itu berapa bentuk sederhananya? 9 kali 2. Akar 9 berapa? 3. Berarti menjadi 3 akar 2 dikali 10. Maka kalau disederhanakan menjadi 30 akar 2. Itu ya, jelas ya? Kita lanjut. Nah, ini hasil akhirnya. Kita lanjut berikutnya. Contoh yang keempat. Akar 8 ditambah akar 5. Akar 8 ditambah akar 5. Dikali akar 8 dikali akar 8 dikurangi akar 5. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau secara singkat cukup mengalihkan ini ya, yang depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. 8 berapa? Akar 8 yang depan dikali akar 8 ketemu akar 64 ya. Akar 64. 64 terus di plus kali min berarti jadi min. Akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 64 berapa? 8 dikurangi 5. Hasilnya 3. ini cara cepatnya. Ya. Tapi bagaimana cara yang benar? Ya, cara yang benar adalah kalikan satu-satu. Jadi ini kalikan satu-satu. Depan kali depan, depan kali belakang, terus yang kedua juga begitu. Ya, ini cara yang kedua, yaitu kalikan satu-satu. Depan kali depan berarti langsung aja menjadi akar 8 kali akar 8 8 langsung ya, karena akar 64 8. Akar 8 dikali akar 5 min ya, karena apa? Ini plus ini min menjadi min akar berapa? 8 kali 5 40. Terus yang belakang akar 5 kali akar 8 jadi plus akar 40. Plus akar 5 kali min akar 5 berarti min 5. Ini kan plus dan min sama, berarti dicoret. Jelas ya? Berarti sama dengan yang ada tinggal 8 min 5 ketemu. Nah, ini sama. Ya. Apakah boleh pakai cara singkat? Boleh saja, asalkan karena harus tahu prosesnya atau langkah-langkah seperti ini. Jadi saya ulang, apabila ada dua bentuk seperti ini, maka mengalihkannya harus satu-satu. Depan kali belakang, gantian. Terus ya, belakang kali depan, belakang kali belakang. Itu prosesnya seperti itu. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Pembagian bentuk akar atau istilah lainnya adalah merasionalkan bentuk akar. Ya. Menyederhanakan pembagian bentuk akar dapat disebut juga dengan istilah merasionalkan penyebut bentuk akar. Untuk A dan B bilangan rasional positif maka berlaku yang pertama akar A sekawannya dengan akar A. Jadi kalau akar A misalnya akar 2 maka sekawannya juga akar 2. Jadi kalian harus paham dulu apa itu sekawan. Sekawan itu adalah bisa dikatakan temannya. Yang kedua, apabila bentuknya adalah A plus akar B maka sekawannya adalah menjadi tandanya menjadi lawannya. Kalau plus jadi min atau kalau yang di depan min maka yang belakang jadi plus, jadi berbalik tanda. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga akar A ditambah akar B. Nah, ini berarti sekawannya adalah akar A min akar B. Begitu juga sebaliknya. Kalau akar A-nya itu
kurangi akar B, maka sekawannya adalah akar A ditambah akar B. Nah, ini semua 1, 2, dan 3 ini adalah semuanya adalah penyebut ya. Karena judulnya adalah merasionalkan bentuk akar atau merasionalkan penyebut pecahan. Kita lihat sekarang contohnya ya. Ada bentuk yang pertama. Nah, apabila bentuknya adalah A per akar B, bagaimana penyelesaiannya? Nah, maka kita harus mengalihkan dengan sekawannya tadi. A per akar B sama dengan A per akar B dikali sekawannya adalah akar B per akar B. Bagaimana solusinya? Maka kita ingat kembali bahwa bilangan pecahan apabila dikalikan dengan bilangan pecahan, maka cara mengalihkannya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, di sini pembilang yang pertama berapa? A. Pembilang yang kedua berapa? B, akar B. Maka dikalikan aja. A kali akar B sama dengan A akar B. Kemudian penyebutnya akar B dikali akar B. Kita ingat yang kemarin bahwa akar 2 kali akar 2 hasilnya pasti 2. Kenapa 2? Karena akar 2 kali akar 2 kan sama dengan akar 4. Akar 4 hasilnya 2. Begitu juga kalau bentuknya variabel akar B dikali akar B, maka hasilnya pasti B. Sehingga penyebutnya adalah B. Dengan syarat bahwa A harus bilangan real dan B-nya harus bilangan rasional yang positif dan B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0 maka hasilnya juga 0. Contohnya, nah ini misalnya 8 dibagi akar 2. Hasilnya bagaimana? Nah, berarti sekawannya adalah akar 2. Sehingga menjadi 8 dikali akar 2 adalah 8 akar 2. Terus penyebutnya kan akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 hasilnya adalah 2. Sehingga 8 dibagi 2. Ketemu 4 akar 2. Yang berikutnya. Nah, jika bentuknya seperti ini. 10 dibagi 2 akar 5. 10 dibagi 2 akar 5. Bagaimana penyelesaiannya? 2 akar 5. Maka harus dikalikan dengan sekawannya. Berarti 2 akar 5 dibagi 2 akar 5. Terus pembilang kali pembilang. Berarti 10 kali 2, 10 kali 2 akar 5. Terus penyebutnya depan dan depan, belakang belakang, berarti 4 kali akar 25 sama dengan 10 kali 2 20 akar 5. Yang ini akar 5 berapa? Akar 25. Berarti 4 dikali 5. Gitu ya? Nah, 4 kali 5 20. Berarti sama dengan 20 akar 5 dibagi 20. Temu akar 5. Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut berikutnya contoh yang ketiga. Nah, 2 akar 5. 2 akar 5 dibagi dengan akar 10. Maka penyelesaiannya sama caranya, 2 akar 5 dibagi akar 10 dikali akar 10 dibagi akar 10. Ayo kalikan 2 ini kalau nggak ada angkanya berarti sama dengan berapa? 1. Berarti 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1 akar berapa? 50. Akar 50.
Kemudian yang bawah akar 10 kali akar 10 berapa? 10 atau akar 100 sama dengan 2 akar 50 dibagi 10 sama dengan 2 per 10 akar 50. Ingat, akar 50 bisa disederhanakan nggak? Bisa menjadi ya 2 per 10 kan setengah ya, 1/5 ya, 1/5 akar 50 jadi 25 kali 2 ketemu akar 25 berapa? 5, berarti 1/5 kali 5 akar 2 ketemu ini habis, sehingga tinggal akar 2. Cukup jelas ya. Nah, kalau yang di sini di PPT saya buat singkat seperti itu. Tapi kalau diuraikan, jadi uraiannya segini. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut berikutnya. Itu bentuknya apabila C dibagi A plus akar B. Ya. Maka bagaimana cara mengalihkannya? Ya, cara mengalihkannya sama sebenarnya seperti yang contoh sebelumnya. Ya, contohnya langsung ya, 2 dibagi 1 plus akar 3. Nah, ini plus berarti skalanya jadi min, maka menjadi 2 per 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3. 1 min akar 3. Nah, terus bagaimana mengalihkannya? Mengalihkannya ya tinggal mengalihkan satu-satu, berarti 2 kali 1 ya, 2 kali 1 min akar 3. Nah, untuk penyebutnya gimana? Penyebutnya juga caranya seperti tadi ya, depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti menjadi 1 kali 1 ini ya, seperti ini. Terus depan kali belakang, berarti min 1 kali akar 3, terus plus akar 3 dikali 1. Kemudian plus min ya, kenapa min? Ini plus ini kali min, jadi min yang jadi akar 3 kali akar 3 3. Jadi oh ya ini min ya. Jelas ya? Berarti ini 1 sama dengan 1, ini min akar 3 plus akar 3 min 3. Ini kan plus min sama berarti habis ya, sehingga tinggal 1 min 3 atau min 2 ya. 1 ya, pembilangnya oh iya, pembilangnya belum ya, sorry pembilangnya belum diselesaikan. Nah, kita tulis lagi untuk pembilangnya, berarti keluarkan buka kurungnya 2 kali 1 2 kali min akar 3 min 2 akar 3. Nah, penyebutnya tadi sudah ya, 1 min akar 3 plus akar 3 min 2 sama dengan min 3 ya, min 3. Kemudian ini keluarkan 2-nya, kurung tetap aja seperti ini, 1 min akar 3. Kemudian penyebutnya adalah ini habis, tinggal berapa? Langsung aja min 2. Min 2 dengan 2 coret, tinggal min 1. Min 1 itu kali 1 berapa?
1 min akar 3. Nah, terus dibuka kurungnya, min 1 kali 1 min 1, min kali min plus akar 3. Biasanya yang plus taruh di depan, akar 3 min 1. Jadi begitulah prosesnya, cara untuk menentukan hasil akhir. Cukup jelas ya? Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, apabila bentuknya penyebutnya adalah akar semua, penyelesaiannya sama sebenarnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, ini bisa dipelajari sendiri ya, karena tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu mengalihkannya kalikan satu-satu gantian, ya, baik pembilang maupun penyebutnya. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Nah, di sini sambilkan contoh seperti ini. Sebelum ke contoh ini, ya, akan saya jelaskan dulu contoh yang lebih gampang, ya. Mungkin kalian belum bisa memahami seperti ini, sambilkan contoh yang gampang. Nah, di sini kan 9 pangkat 2x min 1 sama dengan 27 pangkat 4 min 3x. Nah, di sini ada yang disebut istilah dengan istilah apa? Bilangan pokok atau bilangan dasar. Ya, bilangan pokok atau bilangan dasar itu apa? Bilangan yang dipangkatkan. Nah, di sini bilangan dipangkatkan yang luas kiri berapa? 9. Pangkatnya berapa? 2x min 1. Yang kanan bilangan pokoknya berapa? 27. Pangkatnya berapa? 4 min 3x. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, maka kalian harus bisa mengubah bilangan pokoknya, itu harus diubah menjadi bilangan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Tapi ingat, mengubah bilangan itu harus tidak boleh mengubah nilainya. Yang kiri adalah 9, yang kanan berapa? 27. Maka ini dua-duanya harus diubah menjadi bilangan pangkat yang nilainya sama. Nah, itu sebelum ke sini sambilkan contoh misal, ya. Contoh ini saya ganti dengan bilangan pokok yang sama. 9 pangkat 2x min 1 sama dengan, nah ini misal, ruas kiri, ruas kanan bilangan pokoknya sama. Ya, saya buat sama misalnya. Pangkatnya tetap 4 min 3x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya adalah langkah pertama harus mengubah bilangan pokok itu menjadi sama, tetapi ingat tidak boleh mengubah nilainya. Misal 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3, 4 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2, 16 bisa diubah menjadi 2 pangkat 4 atau 4 pangkat 2. Itulah dasar untuk menyelesaikan persamaan seperti ini. Kembali ke contoh. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya ini 9 ini sudah sama, baik ruas kanan maupun ruas kiri. Nah, kalau sudah sama gampang, tinggal dicoret aja, hilangkan. Nah, sehingga yang ada tinggal apanya? Pangkatnya. Nah, tulis lagi pangkatnya 2x min 1 sama dengan 4 min 3x. Terus gimana menyelesaikannya? Tinggal memindah-pindahkan ke ruas kiri atau ke kanan. Ingat, x tidak boleh negatif. Makanya yang negatif ini harus dipindah ke ruas kiri. Kiri, maka menjadi 2x. Di sini min, maka berubah menjadi plus. Plus berapa? 3x sama dengan 4. Nah, min satunya pindah ke kanan jadi plus 1. 2x ditambah 3x menjadi 5x.
sama dengan 4 tambah 1 5, maka X-nya ketemu 5/5. Hasilnya 1. Cukup jelas ya? Nah, sekarang bagaimana untuk ngecek apakah benar kalau nilai X-nya itu diganti 1 bernilai sama kanan kiri? Kita buktikan. Ya, X-nya kita ganti 1. Ya. 2 kali 1 2. Dikurangi 1 1. Berarti ruas kiri 9 pangkat 1. Nilainya 9. Paham ya? Ruas kanan X-nya ganti 1 berarti 3 kali 1 3. 4 kurangi 3 1. Berarti 9 pangkat 1. Ternyata nilai kanan kirinya sudah. Nah, apa artinya? Artinya bahwa nilai X ini berarti sudah. Nah, tetapi bagaimana kalau dimasukkan kembali kok kanan kiri berbeda? Berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang utama apa? Mungkin nilai hasil X-nya salah atau cara memasukkannya juga salah. Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, saya yakin kalian sudah bisa mengerjakan ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, contoh yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua. Ya, ini nanti kalian pelajari sendiri yang sudah ada di PPT-nya ya. Nah, yang kedua, akar. Nah, 8 pangkat 2x. Di sini ada 4 sama dengan 4 pangkat 2 x. 2 x. Bisa kira-kira menyelesaikannya? Nah, ini kalau ada bentuk akar seperti ini maka ubah dulu. Akarnya dihilangkan dulu. Tapi ingat, untuk menghilangkan akar maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah kembali ke bilangan berpangkat dan bentuk akar awal ya. Jadi kalau ada bilangan seperti ini maka syaratnya harus ya atau menggunakan sifat akar A sama dengan A pangkat setengah. Atau secara umum adalah akar A pangkat M sini N, maka penulisannya adalah A pangkat M dibagi N. Jadi kalau di sini tidak ada bilangannya, tidak ada angkanya, maka pembaginya adalah 2. Misalnya akar 4 itu kan nilainya 2. Akar 4 itu nilainya 2. Itu artinya bahwa akar 4 itu sama dengan 4 pangkat setengah, sifat yang pertama. Jelas ya? Jadi 4 itu kalau akar 4 ditulis dalam bentuk bilangan pangkat itu sama dengan 4 pangkat setengah. 16 pangkat setengah berapa nilainya? Pasti 4. Karena 16 pangkat setengah. Kemudian bagaimana kalau di sini ada N? Nah, maka caranya adalah dengan membagi bilangan pangkat yang ada di dalam akar dengan bilangan yang ada di luar akar. Berarti ini F dibagi N. Ya. Inilah dasar yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Nah, di sini pangkatnya berapa? 2x. Berarti ini adalah sama dengan N-nya. Terus N-nya berapa? 4. Maka menjadi 8 pangkat 2x dibagi 4. Ya, berapa? Jelas kira-kira? Jelas ya. Jadi pangkat yang ada di dalam akar dibagi dengan angka yang di atas akar, yang ada di atas akar. Tapi bagaimana kalau tidak ada angka, tidak ada angkanya di sini? Pembaginya adalah 2. Jadi kalau tidak ada angkanya itu pengertiannya sama dengan 2. Lanjut. Nah, yang kanan tetap dulu 4 pangkat 2 min. Nah, sekarang kembali ke bilangan pokok. Bilangan dasar, berapa bilangan dasar yang ruas kiri? 8. Ruas kanan? Sudah samakan bilangan pokoknya? Nah, maka harus diapakan?
Samakan, caranya gimana? Coba menjadi bilangan pangkat. 8 jadi berapa? 2 pangkat 3. Betul ya? 4 berubah menjadi 2 pangkat 2. Jelas ya? Nah, tetapi di sini kan ada pangkatnya kan? Berarti ini dikalikan. Nah, kalikan dengan 2 X per 4. Yang kiri 2 pangkat 2. 2-nya dikalikan berapa? 2 min X. Jelas ya? Nah, terus apakah bilangan dasar bilangan pokoknya sudah sama? Sudah, berarti tinggal dia apa? Coret. Nah, sehingga yang ada tinggal pangkatnya. Berarti pangkatnya tulis lagi 3 kurung 2 X per 4 sama dengan 2 kurung 2 min X. Yuk, buka kurungnya menjadi 3 kali 2 menjadi 6X per 4 sama dengan 2 kali 2 4. 2 kali min X min 2X. Sudah? Nah, ini harus pakai dasar lagi. Apa dasarnya? Misalnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sama dengan 2. Betul ya? Kalau 1 dari 10, maka harus 5 kali 2. Nah, apa artinya kalau kita hubungkan dengan soal ini? Berarti 6X itu harus 4 dikali 4 min 2X. Sehingga menjadi 6X sama dengan 4 kali 4 min 2X. Buka kurungnya, maka menjadi 6X sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4 kali min 2X min 8X. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut. Ayo kita lanjut, kita selesaikan. 6X sama dengan 16 min 8X. Mana dipindah untuk X-nya? Yang min 8. Kenapa? X tidak boleh negatif. Berarti jadi ya 6X plus 8X sama dengan 16. 6 tambah 8? 14. X sama dengan 16, maka X-nya sama dengan 16 per 14. Diperkecil bagi berapa? Bagi 2. Berarti yang atas ketemu? 8, yang bawah ketemu? 7. Diperkecil lagi. 1 per 7. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Untuk contoh yang ada di PPT ini tolong disimak sendiri ya, caranya sama, sudah seperti itu, persis seperti itu, maka saya yakin kalian pasti bisa memahami. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, perkalian bilangan real dengan bentuk akar A kali B akar C, maka hasilnya adalah A kali B atau AB akar C. Yang kedua, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, ya, maka caranya adalah bilangan yang ada di luar akar dikalikan, kemudian bilangan yang ada di dalam akar juga dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam akar juga. Yang ketiga, pembagian bentuk akar. Jika bentuknya A per akar B, maka hasilnya adalah A per B akar B. Nah, misalnya A-nya itu misalnya 2, B-nya 3, maka hasilnya pasti 2 per 3 akar 3 hasilnya. Jika bentuknya C per A akar B, maka hasilnya adalah C kali A min akar B per A pangkat 2 min B. Yang berikutnya, jika bentuknya adalah C per akar A plus akar B, maka hasilnya adalah C kali akar A min akar B per A min B. Nah, yang berikutnya, penyelesaian persamaan dalam bentuk pangkat. Maka langkahnya harus
mengubah bilangan pokoknya menjadi sama. Setelah sama dicoret-coret, tinggal selesaikan pangkatnya sesuai dengan prosedur. Yang terakhir sekarang, nah ini biasanya ditakuti oleh kalian ya, Pak, bolak-balik kok tugas ya. Karena tugas itu adalah untuk melatih keterampilan kalian setelah mengikuti materi ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Tugas tolong diselesaikan. Nanti perintah secara lengkapnya akan saya kirim melalui Google Classroom masing-masing ya. Saya kira cukup ya pada pertemuan dan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya kalian selalu sehat walaupun kondisi sekarang ini dalam kondisi yang sedang diuji oleh Allah terkait dengan masalah COVID atau ya virus COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.